Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahro. Di sini saya akan menjelaskan eh, analisis segitiga kebijakan kesehatan tentang kasus DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan. Oke, selanjutnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan kesehatan. Jadi, kebijakan kesehatan merupakan segala tindakan pengambilan keputusan yang mempengaruhi sistem kesehatan yang dilakukan oleh aktor institusi pemerintah, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Atau bisa juga, kebijakan kesehatan adalah keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu di dalamnya kesehatan tertentu di dalam suatu masyarakat. Nah, untuk membuat sebuah kebijakan kesehatan, kita perlu memperhatikan komponen segitiga kebijakan ini. Nah, komponen ini terdiri dari aktor, konten, konteks, dan proses. Oke, yang pertama ada aktor. Aktor bisa disebut juga dengan pelaku atau pemeran yang terdiri dari individu, organisasi negara, serta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan. Aktor dibagi menjadi dua, yaitu pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. Pemeran serta resmi adalah pemerintah, presiden eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemeran serta tidak resmi yaitu kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat. Yang kedua ada konten. Konten adalah isi dari kebijakan yang merinci bagian-bagian dalam kegiatan. Konten kebijakan berhubungan dengan aspek teknis dan aspek institusi. Lalu ada pendirian, penetapan, dan penyelenggaraan pelayanan. Aspek teknis adalah penyakitnya, dan aspek institusi adalah organisasi publik dan swasta. Yang ketiga ada konteks. Konteks adalah lingkungan atau setting di mana kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan. Di sini konteks terdiri dari faktor situasional, faktor struktural, dan faktor budaya. Dan yang keempat ada proses. Proses adalah cara dari kebijakan itu dikembangkan, dikomunikasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Nah, di sini prosesnya dibagi menjadi 3, ada identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Oke, selanjutnya masuk ke kasus. Kasusnya adalah pengendalian penyakit DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan. Latar belakangnya, demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk dari famili Flaviviridae, yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan beberapa spesies Aedes lainnya, menurut WHO pada tahun 2010. Sedangkan menurut Depkes RI pada tahun 2003, pada umumnya yang dijangkiti penyakit DBD adalah anak-anak, termasuk bayi, dan angka kematiannya pun tergolong sangat tinggi. DBD banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan bahwa Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis segitiga kebijakan kesehatan. Yang pertama ada aktor. Pemeran serta resminya dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan kota. Sedangkan pemeran serta tidak resminya dalam hal ini adalah
rumah sakit, dan masyarakat. Oke, yang kedua ada konten. Konten kebijakan itu berhubungan dengan aspek teknis dan aspek institusi. Aspek teknis dalam hal ini adalah DBD. Sedangkan aspek institusi dalam hal ini adalah organisasi publik dan swasta. Nah, lanjut konten yang ini adalah pendirian, penetapan, dan penyelenggaraan. Pendiriannya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan didirikan tahun 1930 dengan nama Rumah Sakit Pembantu, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah merdeka, diserahkan kepada pemerintah dengan rumah sakit bertipe C. Nah, penetapannya adalah proporsi penderita demam berdarah dengue berdasarkan tempat tinggal sangat paling tinggi potensi penyebarannya. Rumah sakit umum daerah ini menjadi salah satu tempat berobat masyarakat setempat. Penyelenggaraan pelayanannya, kriteria pasien DBD menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yaitu demam sejak 2-7 hari, jumlah trombosit lebih dari 100.000 per mm, penurunan hematokrit setelah pengobatan, volume penggantian 20% dari hematokrit awal. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu konteks. Ada tiga faktor, yaitu faktor situasional, faktornya adalah DBD, dan selanjutnya faktor struktural adalah DBD yang melonjak sangat drastis dalam waktu singkat. Faktor budayanya adalah pelayanan rumah sakit yang lebih tertata sehingga pelayanan berjalan seperti biasanya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat adalah proses. Identifikasi masalahnya yaitu virus dengue ditransmisikan dari manusia ke manusia oleh gigitan nyamuk. Manusia adalah hospes definitif dari virus tersebut. Ditemukan juga bahwa di hutan Malaysia dan Afrika, monyet menjadi hospes utama dari virus ini, menurut WHO pada tahun 2010. Selanjutnya, perumusan kebijakannya adalah WHO menyatakan bahwa Integrated Vector Management atau IVM merupakan program pemberantasan dan pencegahan DBD yang direkomendasikan untuk digunakan di setiap negara. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakannya adalah setelah dilakukannya penyuluhan, masyarakat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika ada hal yang merupakan gejala DBD. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.